kemudian mau perubahan nomor HP, cek VA, betul, untuk peserta segmen PBPU atau Mandiri. Jadi nggak perlu ke kantor nih teman-teman. Mungkin selama ini ngerasa kayak ke kantornya jauh atau aku sibuk nih nggak ada waktu gitu kan. Karena aku lebih pilih main sama teman-teman aja deh gitu. Nah itu mendingan sekarang WA aja tuh, WhatsApp ke Pandawa. Sambil rebahan ya kan. Iya betul. Jadi. Nanti kalau nomornya ternyata dicek salah, wah itu berarti bukan Pandawa, Punokawan mungkin ya kalau itu ya. Kan. Jadi mungkin itu adiknya ya. Punokawan tuh siapa ya? Punokawan tuh siapa ya teman-teman? Ya, nanti yang tahu boleh komen boleh di komen di bawah. Ya nih teman-teman yang udah banyak yang bergabung ya. Wow. Langsung tap layar sebanyak mungkin. Yang mau tanya-tanya lagi komen langsung aja di kolom komentar. Boleh. Nah ini Kak Jelita. Kak Jelita nih mau tanya apa nih? Ini sesuai namanya ya kayaknya ya. Memang nama adalah doa. Jadi Kak Jelita ini pasti cantik ya kan? Ya, yang mau tanya-tanya boleh langsung drop komentar di kolom komentar. Ini ada dari Kak Vince. Oh Nadi ya, Nadi ini. Bahas soal PBI dan non PBI dong Kak Yumna. Waduh, ini panjang ini. Jadi kalau untuk PBI itu bagi peserta yang dibayarkan atau ditanggung oleh pemerintah, dan PBI itu ada dua, PBI negara atau PBI anggaran nasional maupun PBI anggaran daerah. Nanti kalau yang nasional itu berarti anggaran dari pusat, untuk anggaran daerah dari daerah masing-masing sesuai dengan kakaknya. Kalau untuk yang non PBI itu banyak sekali, ada sebagai pegawai swasta, ada yang sebagai pekerja mandiri membayarkan iuran sendiri per bulannya, ataupun ada bagi pekerja yang PNS, TNI, Polri itu juga ada. Ini mau bahas yang mana dulu nih Kak Vince? BTW Kak Vince ini sebagai apa ini kalau BPJS-nya ini? Yang mau ditanyakan yang bagian spesifiknya yang mana gitu, mungkin bisa diperjelas lagi supaya nanti supaya lebih dimengerti. Karena kebetulan segmen peserta kita banyak ya Mbak Yuna ya. Banyak sekali. Jadi kami juga punya kepesertaan yang jenis segmennya banyak, menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Jadi yang dari yang non PBI sampai yang PBI tadi. Ini Kak, kalau gimana cara ubah data kalau kakak baru? Nah nih kalau kakak baru, kakak tentunya dipastikan kakak sudah dengan updatean terbaru di Dukcapil atau di Dukcapil. Nah nanti ketika perubahan data ini, kakak bisa lakukan melalui online Kak, pakai nomor WA kami yang di atas tadi yang sudah kita sebut, wajib disimpan ya Kak. Jadi di rumah kakak sambil rebahan nih saat ini juga langsung chat WA Pandawa 0811 8165 165. Nanti kakak pilih nih dari 3 kriteria, ada administrasi, informasi sama pengaduan, pilih aja administrasi. Terus nanti pilih sesuai dengan kebutuhan kakak untuk pembaharuan kakak. Nah, nanti kakak mengisi data-data yang memang diperlukan untuk pemecahan atau pemisahan data tadi. Jangan lupa di-upload kakak yang terbaru. Nanti ketika sudah diproses, sudah diterima oleh agen Pandawa, akan ada petugas Pandawa yang memproses tiket Pandawa kakak sendiri. Nanti kalau sudah diproses, keterangannya berhasil, tinggal cek di aplikasi OBJKN, tentunya berarti untuk pemisahan data sudah berhasil. Gitu Kak E. Jadi mudah, cepat, setara. Jadi nggak perlu repot-repot keluar rumah, panas-panas ya karena kan, banyak hujan. Nanti daripada demam turut berduka ya. Iya, oh ya betul, buat teman-teman kita. Jadi ingat untuk Sumatera itu ya. Sekarang nggak cuma Sumatera aja ya, nggak cuma daerah ini aja ya, Padang ya yang baru, daerah Aceh. Iya, bagaimana buat TikTok kita ya? Iya kan, teman-teman boleh langsung tap layar yang baru join, boleh tanya-tanya langsung. Apalagi nih, Kak, cara lihat. Oh, Kak, lihat kode pembayaran BPJS lewat rehab cicil. Nah, ini pasti sudah punya mobil JKN nih kalau sudah pendaftaran rehab cicil. Jadi kalau mau lihat kode pembayaran itu di aplikasi mobil JKN juga sudah ada untuk fiturnya. Nanti ke bagian menu lainnya, masuk itu ke menu lainnya, langsung ke bagian bawah, 2 dari bawah yang paling kanan. Ya, itu hafal ya nih Mbak Yuna ya. Informasi virtual account. Nah, bisa dilihat di situ. Nanti kalau mau pembayaran
Bisa langsung manual boleh, mobile banking juga boleh, semuanya boleh. Yang penting dibayar. Nah, itu kuncinya ya Mbak Yumna ya. Kalau cuma dilihat Tidak di Terawang, tidak aktif. Jadi harus rutin bayar. bayar lunas gitu. Apalagi nih Mbak Yumna, Kak Gambit sudah jelas Kak, terima kasih. Terima kasih juga Kak Gambit, love. Jangan lupa tap layar, share ke teman-teman, selalu pantengin TikTok BPJS Sehat, Info Sehat Ungaran. Kita bakal terus live. Jangan lupa tonton. Betul. Kalau semuanya semangat, kita semangat live. Every Friday mungkin ya, Mas Dimas. Kak Adi Ranti. Aku Ada love-nya, betul. Kak, aku dari perusahaan off mau ke Mandiri. Gimana caranya? Yuk. Itu gampang banget. Kakak mau pengurusan sambil rebahan atau lagi mau jalan-jalan nih? Kalau mau jalan-jalan bisa langsung ke kantor aja. Nanti membawakan untuk KTP kakak dan juga nomor rekeningnya. Kalau mau rebahan aja tiba-tiba jadi BPJS-nya, itu bisa dari mobil JKN bisa. Dari Pandawa juga bisa. Nanti pilih menunya. Disapa dulu ya, tapi ya Pandawanya ya. Selamat pagi Kak, siang, sore, malam. Selamat atau mau assalamualaikum juga boleh. Masya Allah. Assalamualaikum boleh. Itu nanti langsung ke bagian administrasi peralihan jenis kepesertaan. Itu Kak Ade Ranti. Ada nih yang Kak Yumna tanya apa nih? Salah. Untuk pindah vaskes ini bisa Kak buat saya yang merantau. Nah, ini sering banget nih kejadian buat teman-teman kalian yang perantauan jauh dari rumah, tapi dipastikan kalian punya kepesertaan BPJS yang aktif. Itu jangan khawatir, kalian bisa mendapatkan hak untuk pelayanan kesehatan di vaskes kesehatan, di vaskes kesehatan pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau untuk caranya gimana? Kalian bisa menggantikan vaskes di tempat domisili kalian yang terbaru. Nah, untuk penggantiannya itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Tapi kalian juga tentu harus pastikan dulu ya Mbak Yumna, vaskes mana yang kalian mau pilih. Karena ketika mungkin kalian tuju itu ada kliniknya, tapi ternyata mungkin nggak kerjasama dengan BPJS ya Mbak Yumna. Jadi sama aja nggak bisa dipilih. Jadi kalian harus pastikan dulu vaskes yang kalian mau gantikan itu pertama kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan sudah terdaftar di aplikasi Mobile JKN. Terus nanti kalian tinggal pilih, tentunya sudah gampang, berlaku di per bulan depan tanggal 1 bulan berikutnya. Terus kalau bulan ini ada butuh periksa gimana dong Mbak Yumna? Kan berarti nggak bisa dipakai. Nah, nggak usah khawatir. Kita semua memudahkan peserta ya Mbak Yumna. Jadi peserta ini kalau semisal di luar dari domisili boleh dilayani 3 kali. Tuh, kurang baik apa enggak tuh BPJS dan pemerintah coba ngasih pelayanan kesehatan bagi peserta di luar domisili, diperbolehkan 3 kali kunjungan. Jadi kalian boleh dilayani kalau memang vaskes kalian dirasa belum berubah. Tapi tadi ya teman-teman perlu diingat 3 kali untuk pelayanan kesehatan. Terus nanti kalian di vaskes yang terbaru per tanggal 1 bulan berikutnya tentunya sudah berlaku di vaskes yang terbaru. Gimana? Udah terjawab belum nih pertanyaan kira-kira tentang yang tadi yang merantau-merantau nih? Mungkin yang lagi homesick terus kayak, Kak aku pengen cerita sama dokter. Aduh, nah kan. Nah, mungkin boleh ke vaskesnya nanti. Ini Kak H3 dengan Kak Ade Ranti, semangat banget ini. Lalu pertanyaannya sama, tadi kejawab nggak ya kakak-kakak ini nih? Kalau kejawab, bisa deh tanya yang lain gitu. Atau di sini dari Kak Win. Ini belum nih. Kalau mau daftar BPJS untuk anak, apakah harus mengaktifkan dulu BPJS ibu yang sudah nggak aktif? Betul banget, itu wajib karena apalagi untuk bayi baru lahir yang lahirnya itu di atas bulan 12 tahun 2018. Itu wajib apabila ibunya belum aktif harus diaktifkan dulu karena memang dari peraturan presiden nomor 18 tahun berapa? 2018. Betul. Itu sudah ada di dalamnya bahwa untuk bayi baru lahir itu wajib didaftarkan 28 hari maksimal dan keadaan
status ibu kandung itu harus sudah aktif. Nah, jadi kalau semisal ada nih Kak Win ya, Kak Win semisal udah punya anak, waduh selamat dulu. Ini kalau semisal ya, ibu udah punya anak, selamat dulu. Semisal statusnya nonaktif harus menunggu 14 hari, berarti nanti untuk bayinya itu baru bisa didaftarkan setelah 14 hari setelah statusnya aktif gitu. Tuh. Jadi memang sesuai dengan regulasinya kita berharap untuk seluruh warga negara Indonesia itu kan memang terdaftar ya Mbak Yumna dan punya penjamin BPJS. Tentunya kalau satu yang terdaftar kami juga berharap semua bisa terdaftar Kak. Jadi kalau memang cuma satu kasihan dong nanti anggota keluarga yang lain kalau butuh penjaminan kesehatan. Jadi kalau ada dirasa belum terdaftar atau belum aktif wajib didaftarkan semuanya biar tercover oleh BPJS Kesehatan. Gitu Kak Win. Ada lagi nih yang mau tanya, Kak bikin tutorialnya boleh. apa nih? Tutorial apa tuh? Tutorial apa tuh Kak? Kak bikin tutorial apa nih? Tutorial rehab kali ya maksudnya ya? Kan dia tadi nanya nih program rehab, cicil. Mau lihat kode pembayaran sudah daftar dong. Oh Mungkin iya. namanya H3 tuh hahaha gitu kali ya. Iya. Boleh ini. Kak, tiga ini tanya tutorial apa nih Kak? Tutorial jilbab, tutorial make up, atau tutorial rehab? Kalau rehab kita bisa jawab sih Kak, mungkin semuanya bisa jawab sih ya. Kalau rehab mungkin ya Kak kita jawab dulu nih sebelum Kakak jawab, kita udah langsung terdepan untuk menjawab. Jadi kalau Kakak tanya program rehab caranya gimana? Pertama, buka aplikasi MobiJKN dulu tentunya. Karena untuk program rehab itu ada di aplikasi MobiJKN kalian masing-masing. Nah, nanti ada yang namanya logonya rehab. Rehab ini bukan rehabilitasi ya Mbak Gina ya. Jadi itu bahaya, kalau itu bahaya. Enggak. Jadi ini rehab. Rencana pembayaran bertahap. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, bagi peserta PBPU menunggak atau ada memiliki tagihan lebih dari 4 bulan, saat ini di aplikasi MobiJKN ada namanya New Program Rehab 2.0. Jadi peserta apabila merasa keberatan dengan tagihan yang dimiliki, ingin melakukan program cicilan, bisa langsung daftarkan program rehab kalian melalui aplikasi MobiJKN masing-masing. Nanti disitu langsung kalian klik aja program rehab itu. Kemudian nanti akan keluar dulu ya Mbak Yumna di awal tuh rincian tagihannya. Jadi nggak langsung, iya betul, nggak langsung semerta-merta kalian tuh langsung nyicil berapa gitu, nggak bisa. Jadi semua sudah terstruktur di aplikasi MobiJKN-nya. Terus untuk menyicilnya sendiri, bagi peserta PBPU itu bisa maksimal di 12 bulan atau 1 tahun ya Mbak Yumna ya. Nah, nanti tuh di situ kalian baru tahu nih simulasi yang harus kalian bayarkan selama 1 tahun ke depan. Ketika nanti kalian sudah deal dengan iuran yang keluar per bulannya, kalian tinggal langsung nih simpan atau setuju dengan program rehab tersebut. Kemudian, ketika sudah kalian berhasil mendaftarkan program rehab, di akhir nanti ada keterangannya ya Mbak Yumna kalau kalian berhasil. Nah, tentunya iuran yang bulan berjalan kalian itu tinggal dibayarkan aja sesuai dengan simulasi rehab kalian tadi. Tapi memang dipastikan harus rutin ya Mbak Yumna ya untuk ikutan program rehab ini. Kalau tidak juga akan double lagi. Betul. Double lagi jadi utuh. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi dengan kalian ikut program rehab nanti, itu akan membantu proses keuangan kalian terkait iuran BPJS Kesehatan. Gitu, Kak H3. Apakah menjawab Kak H3 untuk tutorial menyicilnya atau rehabnya?